ancient times, God built a monument at the dawn of creation. He hallowed and blessed those moments of rest, the day of complete veneration. The pillar he made, not of stone but at times, the hours were sacred, the idea divine, and the morning star song, the joy they did shine and shout the first week of creation. And lest they forget, he made angels fit fall down from the skies in all days but once, and he wrote it down for the sake of us all among the 10 rules of the stone. Those rules about murder and stealing and lying, engraving with blazing finger, defying whoever in heaven or hell should endeavor to change the commandments he wrote. Here is the patience of the saints, here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Then came God's own Son to show us the way. He hallowed that same Sabbath day, the pure Lamb of God, as our soil he trod. In God's perfect will he did say, till heaven and earth shall indeed pass away, not one dot or one dash will be changed, he did say. The apostles of old kept in honor were told the same law that their master obeyed. For 300 years after our Savior died and arose from the grave and ascended on high, the Christians respected the law in the stone, the one written with finger divine. But then came the day, Constantine was his name, the emperor who over Rome did reign, tore down the old landmark, the pillar of God, and erected the day of the sun. Here is the patience of the saints, here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. As millennia passed, the memory of God's pillar of time was slowly erased by ceaseless waves of generations of human traditions and days. But God called his people out from among them to point to his word and light up the darkness and restore the knowledge of his special curving and preserving the dawning of time. Lest you think that the crowds can be wrong today, remember the crowds in a land far away, the mob who blindly rejected their kings, and the pride of the priests and their deadly steeds, as the jealous lie accusations they bring, and they murder their humble Messiah. The beast left his mark on the pages of time, push a hidden day in place of the divine thought
what change times and lost, the laws of God's finger engraved from the tables of stone. Those who oppose it and trembles and kills, that city that sits on 7 hills, that mark it cost is small and grave to receive, on forehead or hand, on thought or in deed. It cares not whether you're really deceived or just afraid, and so follow its lead. Here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Remember, if you love me, keep my commandment. Remember, if you love me, keep my commandment. Remember. Salam damai. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di dalam kebaktian Vesper pada malam ini. Sebelum saya meneruskan pelajaran Vesper pada malam ini, saya ingin membawa saudara dan saudari untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, puji Tuhan atas segala berkat dan penjagaan-Mu sepanjang 6 hari yang lalu, dan pada malam ini, pada malam Sabat yang indah ini, sekali lagi kami dapat bertemu, ya Tuhan. Berkati firman-Mu yang akan kami dengar pada malam ini. Inilah doa hamba-Mu ini di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat. Amin. Sahabat-sahabat semua yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tajuk pelajaran yang ingin saya sampaikan pada malam ini adalah pelangi perjanjian. Oke. Apakah dia pelangi? Dan apakah dia perjanjian itu? Dan kenapa pelangi diwujudkan? Dan dengan siapakah perjanjian itu wujud? Antara siapa dan siapa? Kita akan pelajari lebih lanjut pada malam ini. Ayat kunci yang saya ingin bawa pada malam ini adalah terdapat di dalam Kejadian 9 ayat 13 yang mengatakan, busurku kutaruh di awan, supaya ia menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Saudara dan saudari, busur ini adalah dalam bahasa Malaysia adalah pelangi. Okay. Pelangi yang kita biasa lihat di atas awan apabila adanya hujan ataupun hujan renyai-renyai. Dan perjanjian ini berlaku antara Tuhan dan juga kehidupan di bumi. Apakah itu? Mari kita pelajari lebih lanjut. Tapi sebelum itu, pernahkah saudara-saudari melihat pelangi di atas awan? Dan adakah kamu terpesona dengan keindahan dan bentuk pelangi itu? Ya, seperti yang kita lihat, pelangi ini mempunyai warna yang indah, berwarna-warni. Nah, mari kita kenali dahulu bagaimana ini pelangi ini terbentuk. Okay. Pelangi ini adalah lengkungan warna yang kelihatan di langit disebabkan oleh pembiasan dan juga penyebaran cahaya. Dan itu adalah cahaya matahari yang tersebar oleh hujan atau titisan air lain di atmosfera,
Dan kebiasaannya pelangi ini mempunyai 7 jalur warna, yaitu merah, kemudian jingga, kuning, hijau, biru, indigo, dan juga ungu. Oke, ini adalah warna-warna pelangi. Dan saudari ada 7 warna. Oke. Dan bagaimana pelangi terbentuk? Pelangi disebabkan oleh cahaya matahari dan keadaan atmosfer itu sendiri. Oke. Ada 2 keadaan di sini. Ada cahaya matahari dan juga keadaan atmosfer ataupun ruang udara di langit. Apabila cahaya memasuki titisan air dan dia melambat, kemudian membengkok ketika bergerak dari udara ke air yang lebih padat itu. Dan cahaya memantul di bahagian dalam titisan dan memisahkan panjang panjang gelombang komponen-komponen ataupun warna itu. Dan apabila dia keluar, cahaya itu keluar daripada titisan air, ia membentuk pelangi. Dan satu pelangi yang indah. Oke. Kita boleh lihat di dalam gambar yang tertera bagaimana ini pelangi ini terbentuk. Jadi, saudara dan saudari, persoalannya, bilakah pelangi pertama ini kelihatan? Bilakah dia? Mari kita rujuk di dalam Alkitab, dan cerita ini terdapat di dalam Kejadian 8. Oke. Dan ada beberapa ayat yang saya akan bawakan kepada kita untuk kita sama-sama pelajari pada malam ini. Oke. Kejadian 8 ayat 4 dan 5 mengatakan bahwa dalam bulan yang ke-7, pada hari ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pergunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu, dan bulan ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Oke, seperti yang saudara dan saudari tahu, bahtera yang dinaiki oleh Nuh, keluarga dan juga binatang-binatang itu telah diumbang-ambing oleh banjir lebih kurang 150 hari ataupun hampir 5 bulan. Dan di akhir daripada 150 hari itu, puncak-puncak gunung pun kelihatan. Dan bahtera terkandas di pergunungan Ararat. Kejadian 8 ayat 18, 19 dan 20 pula mengatakan, lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anak dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung. Semuanya bergerak di bumi, masing-masing menurut jenis. Keluarlah dari bahtera itu. Dan ayat yang ke-20 mengatakan, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ya, memberikan mezbah bagi Tuhan, korban bakaran dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu mempersembahkan korban bakaran itu di atas mezbah itu. Oke. Nuh telah mempersembahkan korban bakaran, tanda kesyukuran kepada Tuhan.
Di dalam ayat yang seterusnya, Kejadian 8 ayat 21 dan 22. Apa yang berlaku? Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Ya, Tuhan berfirman dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang timbul di hatinya adalah jahat dari sejak kecil, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara dan saudari, apabila Nuh mempersembahkan korban bakaran itu, dan Tuhan telah mencium keharuman persembahan itu, di dalam hatinya Tuhan berjanji tidak akan memusnahkan lagi bumi ini seperti yang dia telah lakukan, yaitu memusnahkan bumi dengan air bah. Walaupun kejahatan masih berlaku dan bertambah-tambah, selagi siang dan malam itu ada, selagi musim itu ada, bumi ini tetap akan wujud. Dan begitulah sehingga ke hari ini. Kita melangkah seterusnya ke dalam Kejadian 9 ayat 11 dan 12. Apakah inti daripada ayat ini? Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada lagi yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah. Oleh air bah. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku, Tuhan, dan kamu, serta segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Jadi dalam dua ayat ini, Tuhan mengatakan kepada Nuh bahwa tidak akan ada lagi air bah yang akan memusnahkan bumi. Dan untuk memperkukuhkan lagi perjanjian ini, Tuhan menunjukkan sesuatu. Dan apabila saja Tuhan akan melihatnya, dia ingat akan perjanjian ini antara dia, Nuh, keluarganya, dan kehidupan di bumi pada masa itu dan juga pada hari ini. Di dalam ayat seterusnya, Kejadian 9 ayat 13 dan juga 16 berbunyi seperti ini. Busurku kutaruh di awan, di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian, tanda perjanjian antara aku dan juga bumi. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup di bumi. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sendiri, Allah sendiri
telah mengadakan satu perjanjian dan telah meletakkan busur ataupun pelangi itu di awan. Oke. Dan apabila Tuhan melihat saja pelangi itu ada di awan, dia akan mengingati perjanjiannya antara dia dan juga manusia serta segala kehidupan di bumi. Saudara dan saudari, setelah lebih dari 4.000 tahun daripada peristiwa air bah ini, kini kita masih melihat pelangi di awan. Oke. Apabila adanya hujan di atas bukit ataupun di tepi laut ataupun di awan-awan, dan apabila ada cahaya matahari yang menyinar ke atas hujan itu ataupun air yang turun dari langit itu, maka wujudnya pelangi ataupun busur. Ini adalah satu tanda gembira ataupun kebahagiaan. Dan Tuhan tidak melalaikan perjanjiannya. Jadi, saudara-saudari, pelangi masih kelihatan hingga kini. Adalah menunjukkan bahwa ini adalah satu perjanjian suci antara manusia dan juga Tuhan. Antara Allah dan juga manusia dan kehidupan di bumi ini. Dan apabila setiap kali ada hujan dan kelihatan pelangi di langit, di situ kasih Tuhan dan kesetiaannya masih kelihatan. Amin. Tuhan memberkati. Dan saya akhiri pelajaran pada malam Sabat yang indah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, pada malam ini kami telah mendengar satu pelajaran yang indah, di mana apabila kami melihat pelangi di awan-awan pada saat ini, pada masa ini, kami diperingatkan tentang perjanjian antara Engkau dan juga manusia dan juga kehidupan-kehidupan di bumi. Bahwa dunia ini tidak akan dimusnahkan lagi dengan air bah. Dan ini adalah satu janjimu yang kudus. Dan Engkau telah menunaikan janji ini hingga kini. Dan dunia ini masih wujud sehingga kini ya Tuhan. Terima kasih pelajaran yang indah pada malam ini. Dan kami semua umat-umat-Mu dengan setia akan menanti kedatangan-Mu yang kedua kali dan menyelamatkan kami serta membawa kami ke surga, di tempat di mana Engkau berada, kami pun berada. Ya Tuhan Allah Bapa di surga. Terima kasih. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.